Bagaimana jika sebuah boneka sederhana menjadi wadah kegelapan yang mampu melepaskan teror yang tak terkatakan? Selami kisah nyata dan mengerikan tentang Annabelle, peninggalan terkutuk yang menjembatani antara yang tak berdosa dengan yang jahat. Pada tahun 1970, di sebuah rumah kecil yang terletak di pinggiran kota Connecticut, sepasang teman muda, Donna dan Angie, menemukan sebuah boneka yang tampak polos, dengan senyuman yang hangat dan mata berbinar. Namun, di balik senyumnya tersimpan kegelapan yang kelak akan mengubah hidup mereka selamanya. Boneka itu adalah Annabelle, dan kisahnya baru saja dimulai. Dari awalnya, Donna menganggap boneka itu sebagai sebuah hiasan belaka. Ia tidak menyadari jika boneka itu membawa sesuatu yang lebih dari sekadar kain dan benang. Keanehan dimulai saat mereka menemukan catatan misterius yang ditulis dengan tinta merah di sekitar boneka. "Tolong, saya hanya ingin dicintai," bunyi tulisan tersebut. Merasa kasihan, Donna mulai memperlakukan boneka itu lebih istimewa, memberikannya pengaruh yang lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Dalam beberapa minggu berikutnya, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah mereka. Suatu malam, Donna terbangun mendengar suara bisikan samar. Ketika ia membuka mata, ia melihat boneka Annabelle dalam posisi yang berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah boneka itu berpindah tempat sendiri. Kejadian-kejadian ini semakin sering serangan fisik kecil. Benda-benda yang hilang tiba-tiba muncul di tempat yang aneh, hingga kesurupan yang menjadikan Angie berteriak dan berbicara dalam suara asing. Puncaknya terjadi ketika Donna dan Angie memutuskan untuk berkonsultasi dengan paranormal terkenal, Ed dan Lorraine Warren. Pasangan ini telah mengabdikan hidup mereka untuk menyelidiki fenomena supranatural dan menangani kasus-kasus seram yang melibatkan jiwa-jiwa terperangkap. Saat mereka memeriksa Annabelle, Warren merasakan energi jahat yang luar biasa terkandung dalam boneka ini, energi yang bisa membuat orang-orang berperilaku aneh dan berbahaya. Setelah banyak pertimbangan, Ed dan Lorraine memutuskan untuk membawa boneka itu ke dalam pengawasan lebih ketat, menempatkannya di Museum Ilmu Gaib milik mereka dengan kotak kaca yang dijaga oleh doa-doa pelindung. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Berita mengenai Annabelle menyebar bah api di padang rumput. Orang-orang mulai banyak bertanya tentang kekuatan jahat boneka ini. Tetapi cerita tidak hanya berhenti di situ. Banyak pengunjung museum melaporkan merasakan ketidaknyamanan dan hawa dingin saat mendekati kota tempat boneka disimpan. Beberapa bahkan mengaku mengalami mimpi buruk setelah mengunjungi Annabelle. Mereka mengatakan ada sesuatu di dalam sosok kecil itu yang terus melirik mereka dengan penuh kebencian, seolah menantang untuk kembali dan merasakan kengerian yang pernah ia sempatkan. Meskipun banyak skeptis yang menolak untuk percaya pada kekuatan supranatural Annabelle, para penyelidik paranormal tetap menyarankan agar orang-orang bersikap hati-hati. Ketika sihir bertemu dengan kebodohan manusia, mungkin hanya kegelapan yang keluar sebagai pemenang. Hari ini, Annabelle masih tetap berada dalam kotak pelindungnya, tenang namun penuh ancaman. Setiap pengunjung yang mendekat diingatkan oleh sepucuk tulisan, "Hati-hati, energi di sini bisa merusak jiwa." Dengan senyumnya yang manis namun kanibalistik, Annabelle terus menunggu-menunggu untuk menciptakan ketegangan baru dalam dunia nyata. Sejak pertama kali dianggap berhantu pada tahun 1970, hingga saat ini, kisah boneka Annabelle adalah pengingat akan batas tipis antara cinta dan kegelapan. Dalam sebuah dunia di mana kita seringkali meremehkan apa yang tidak dapat kita lihat, terkadang hal terburuk adalah yang justru terlihat paling tidak berbahaya. Apakah Anda cukup berani untuk mendengar panggilan kegelapan dari senyuman menawan Annabelle?